Hai, assalamualaikum, halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, teman-teman. Salam sejahtera. Baik, pada eee kali ini saya akan membahas lagi ya, melanjutkan tema yang sebelumnya, yaitu tentang membongkar korupsi gitu. Bagaimana cara-caranya kita sudah dipelajari pada video sebelumnya. Nah, sekarang, saya akan ngebahas lagi tentang bagaimana praktek atau studi kasus gitu ya, yang telah dibuka atau dibongkar oleh jaringan anti korupsi gitu ya, atau NGO. NGO itu non government organization gitu ya, atau LSM yang concern di bidang anti korupsi, seperti itu, teman-teman. Nah, pada kali ini saya akan, eee, apa, ngebahas tentang membongkar korupsi dengan skala yang cukup besar yang dilakukan oleh ICW gitu ya. Mungkin teman-teman udah tahu gitu ICW sebagai NGO atau LSM yang benar-benar concern untuk pemberantasan korupsi di Indonesia ya. Jadi, ICW, Indonesia Corruption Watch itu, membongkar kasus korupsi yakni di daerah Banten gitu ya, mengenai hibah dan dana bansos, seperti itu, teman-teman. Nah, nanti saya akan ngebahas itu bagaimana, eee, kerjasama antara ICW, para tokoh masyarakat, termasuk juga LSM setempat dalam membongkar kasus korupsi, dana hibah dan bansos pada tahun 2011 di Banten, seperti itu ya. Jadi, studi kasus ini bisa dijadikan semacam pelajaran gitu ya, atau, karena pola korupsi itu sama gitu ya, metode-metodenya, cuma yang beda itu mungkin casing-nya saja, tapi, dalam-dalamnya ya gitu-gitu aja gitu. Karena, apa, di Banten itu ditemukan, kejanggalan ya berupa dana hibah yang sangat besar gitu ya, miliaran rupiah. Nah, ini menjadi semacam kejanggalan gitu, karena waktu itu, masanya mendekati pilkadanya, itu kan mesti ada relasinya antara dana hibah yang dikucurkan terhadap kepentingan politik. Nah, selanjutnya yaitu waktu itu, ada beberapa step ya, langkah-langkah. Yang pertama itu sudah jelas pengumpulan bahan gitu ya. Yang pertama laporan media massa, terus laporan anti korupsi gitu ya di wilayah Banten, dan selanjutnya itu uji informasi. Jadi untuk memfilter informasi mana yang valid, mana yang tidak. Nah, ini bagian dari pengumpulan, bahan sebelum kita, naik ke tingkat selanjutnya. Nah, selanjutnya ketika, itu sudah ada gitu ya bahan awalnya, maka langkah selanjutnya itu, uji informasi itu sangat penting ya, teman-teman, karena untuk membedakan lagi-lagi informasinya harus benar bisa dipercayakan atau eee, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya yaitu mengklasifikasi dokumen gitu ya. Jadi dokumen dikelompokkan berdasarkan aturan dan jenis-jenis penerima bantuan. Nah, ini sangat penting sekali ya dokumen ini. Jadi, berdasarkan aturan dan jenis-jenis penerima bantuan. Nah, ini untuk mengklasifikasikannya, untuk mengelompokkan. Jadi dana bansos tadi untuk apa, nominalnya berapa. Nah, ini harus, benar-benar, diperhatikan dengan serius, seperti itu. Nah, jadi, seperti yang saya bahas sebelumnya, bahwa setiap korupsi itu pasti akan meninggalkan jejak gitu ya, kejanggalan-kejanggalan dalam hal ini di, sektor administrasinya. Jadi kita harus mencari informasi ke ranah sana gitu ya. Terus, setelah itu kita juga harus mengklasifikasi penerima bantuan ya. Tadi yang pertama penerima prioritas, itu pasti ini, nominalnya bakal besar gitu ya, teman-teman. Terus ada penerima menengah dan penerima non prioritas, seperti itu. Nah, ini untuk mempermudah ya, jadi diklasifikasikan, untuk penerima bantuannya, seperti itu. Karena dengan uang yang besar begitu pasti untuk mempermudah menyederhanakannya itu, yaitu untuk diklasifikasikan, sehingga kita mudah untuk men-tracking datanya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi lembaga penerima bantuan. Nah, ini jelas ini paling penting juga ini ya. Jadi kita harus tahu gitu ya. Jadi si dana hibah ini kemana, si dana bansos ini kemana,
lembaganya, siapa yang menerimanya gitu ya. Jadi identifikasi awal menggambarkan banyak penerima bantuan merupakan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Gubernur Banten waktu itu ya, tahun 2011. Nah ini kita dari sana sudah bisa mendapatkan informasi awal bahwa ini sangat muatannya politisnya itu kentalnya. Dan ini bisa berlaku di semua daerah ya teman-teman, metode seperti ini. Mungkin di daerah lain mungkin seperti di Garut, dan Garut juga ya dana hibahnya kalau nggak salah dari Pemprov itu besar gitu ya. Mungkin ke depan itu bisa menjadi bahan yang sangat menarik untuk kita kaji gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi mengidentifikasi lembaga penerima bantuan itu sangat penting. Kita harus bisa men-tracking profilnya secara lengkap gitu ya. Sehingga kita bisa membedakan gitu. Bahkan ada paling parah itu penerima lembaga bantuan yang fiktif gitu, lembaganya kagak ada, hanya namanya saja tapi itu tidak jelas gitu. Dan selanjutnya apa? Kita bisa menemukan bahwa lembaga-lembaga yang menerima bantuan itu terafiliasi gitu ya, atau punya relasi dengan pemerintahan setempat. Nah ini kan ujung-ujungnya apa? Ini kepentingan politik gitu teman, apalagi momennya kalau mendekati pilkada seperti itu. Nah jadi itu sangat harus diperhatikan. Nah next selanjutnya itu apa? Penelusuran gitu ya. Jadi ketika tadi sudah ada bahan, sudah ada informasi, sudah ketemu siapa penerima bantuannya, itu selanjutnya itu penelusuran gitu ya. Nah, untuk di sini yaitu diprioritaskan pada penerima bantuan yang besar. Nah, karena tadi jumlahnya besar, maka dibagi prioritasnya kan jadi 3. Nah, yang pertama itu kita fokus ke concern yang nominalnya besar-besar gitu ya, yang 3 miliar, 4 miliar. Nah, itu harus di-tracking lebih utama karena itu skala prioritas, seperti itu. Nah, next selanjutnya itu apa? Rumus penelusuran gitu ya. Jadi rumus-rumusnya gitu ya. Yang pertama apa? Keberadaan lembaga ya. Jadi lembaga itu apakah ada tempatnya, kadang ya sekarang itu banyak. Cuma hanya gambar gitu ya, tapi sembarangan gitu. Gak ada, bahkan bukan sembarangan lagi ya, gak ada lembaganya. Itu bisa dikatakan lembaga fiktif gitu ya. Terus jumlah bantuan ini juga nominal ya, berapa gitu. Terus penggunaan bantuan, nah ini juga harus di-tracking juga, buat apa sih bantuan itu harus jelas. Karena kalau bantuannya tidak tahu untuk apa gitu ya, tidak dijelaskan, itu kan menjadi pertanyaan gitu ya. Nah, karena pasti ketika kita sudah di-tracking penelusuran, maka kita akan menemukan lembaga fiktif gitu ya, atau lembaga yang tidak ditemukan alamatnya atau identitas lengkapnya itu wujud fisiknya. Terus ada juga bantuan diterima tidak utuh atau disunat. Nah, ini juga masalah lagi gitu ya. Ada bantuan yang tidak sesuai antara data sama yang diterima karena di sana ada permainan, dipotong dan anak seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya itu apa? Pengembangan informasi ya. Jadi informasi yang tadi itu tidak hanya berhenti di situ, tapi kita juga harus melakukan pengembangan untuk memperkuat dan meyakinkan eh, pelaporan ini. Selanjutnya itu apa? Data dan informasi diperoleh dari aparat dinas setempat, terus para jurnalistik gitunya, wartawan dan penerima bantuan. Begitu juga bisa melibatkan anggota DPRD daerah setempat seperti itu. Sehingga informasinya itu benar-benar komprehensif gitu ya, informasi yang begitu lengkap seperti itu. Nah, jadi teman-teman, pengembangan informasi ini sangat penting gitu ya untuk meyakinkan kita bahwa informasi yang kita dapat itu benar-benar sangat mendukung gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Yaitu penyusunan laporan, teman. Nah, mungkin ini udah mendekati tahap akhir dari pelaporan, maksudnya perjalanan untuk menemukan masalah tadi gitu ya, korupsi bansos dan hibah. Nah, yaitu yang pertama apa? Dalam penyusunan laporan itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan gitu ya. Yang pertama apa? Jumlah kerugian gitu ya. Jadi kita harus menuliskan atau menjelaskan berapa jumlah kerugiannya, terus modus korupsinya apa gitu ya. Apakah itu penyunatan, apakah itu pungli gitu ya, atau dan sebagainya. Selanjutnya itu apa? Penanggung jawab. Nah, ini jadi dulu itu kita tracking dulu gitu siapa yang bertanggung jawab menerima bantuan ini seperti itu. Kita harus tahu personal atau lembaganya.
Selanjutnya, pasal-pasal yang dilanggar gitu ya, yang jelas di sini itu pasal-pasal tindak pidana korupsi. Nah, kita harus tahu gitu ya teman-teman, tentang, hukum yang menjerat si para pelaku penerima bantuan hibah ini, seperti itu. Nah, jadi gitu teman, jadi itu ya beberapa eee, susunan ketika kita, beberapa poin yang harus kita perhatikan ketika dalam penyusunan laporan ini ya. Yang pertama tadi jumlah kerugian, terus modus korupsi, terus penanggung jawab si penerima bantuan, terus pasal-pasal yang dilanggar gitu ya. Terus, eee, apa, nah dari sana kita bisa, menyimpulkan gitu, oh ini jumlah kerugiannya segini, terus penanggung jawabnya si si anu, si X. Nah kita, bisa sudah ada gambaran yang sangat jelas seperti itu. Nah selanjutnya itu ketika bahan-bahan sudah lengkap gitu ya, sudah memenuhi syarat, pengembangan sudah dilakukan, akhirnya waktu itu ya, tim ICW bersama dengan tim NGO LSM anti korupsi setempat di wilayah Banten gitu, melaporkan dugaan korupsi proyek hibah bansos ke KPK gitu ya, dengan melibatkan sejumlah jaringan anti korupsi gitu ya. Ya seperti itu. Jadi, dalam mengungkap kasus masalah korupsi yang begitu besar gitu ya, jadi kita harus melibatkan berbagai jaringan gitu agar untuk memperkuat, pengaruh kita, teman-teman. Nah, selanjutnya itu hasil temuan dilaporkan ke KPK seperti tadi ya. Laporan atau temuan yang kita dapat di lapangan itu selanjutnya itu dilaporkan ke KPK dan sudah tentu melibatkan jaringan anti korupsi. Nah, itu kita udah ada di tahap pelaporan gitu ya. Nah, ketika pelaporan sudah dilakukan ke KPK, teman-teman, maka kita juga jangan berhenti di situ saja, tapi harus melakukan sosialisasi gitu ya. Yang pertama konferensi pers, press release gitulah, kasus yang telah kita tangani gitu ke wartawan atau jurnalistik. Karena ini sangat penting bagaimana informasi ini harus diterima oleh publik sehingga masyarakat atau publik mengetahui akan masalah korupsi di daerahnya itu, sehingga publik juga mempunyai dorongan atau dukungan gitu terhadap temuan ini. Nah, yang selanjutnya serial diskusi. Nah, ini jadi ketika masalah sudah dilaporkan, sudah melakukan konferensi pers dengan para jurnalistik, kita juga harus melakukan sosial ya, berdiskusi gitu ya. Sehingga masalah ini akan menjadi pelajaran terus bahan pembelajaran untuk selanjutnya tentang bagaimana itu dinamika korupsi yang melibatkan berbagai orang yang banyak, terus syarat akan kepentingan dan dengan jumlah nominal yang sangat besar seperti itu. Nah, selanjutnya itu sekalipun tak semua kasus ditindaklanjuti gitu ya oleh penegak hukum, namun upaya membongkar korupsi tetaplah merupakan eee, apa, langkah, penting untuk menjalankan fungsi pengawasan masyarakat gitu ya. Jadi itu sebagai bentuk kepedulian kita sebagai citizen atau sebagai masyarakat sipil untuk tetap peduli terhadap tindak pidana korupsi gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini bisa berlaku di semua tempat gitu ya. Polanya hampir sama seperti ini. Bagaimana mereka melibatkan orang-orang yang berafiliasi secara politik dengan mereka, terus mereka membungkusnya dengan kata bantuan atau hibah, tapi di dalam praktek itu ternyata ada kepentingan yang begitu kuat, yaitu kepentingan politik. Dalam hal ini ketika di Banten itu kalau nggak salah itu kepentingan terhadap pilihan kepala daerah. Nah, jadi modus-modus seperti ini bisa berlaku dimanapun dan kapanpun gitu ya, modusnya seperti ini, seperti itu. Yang beda mungkin hanya daerah atau cara-cara sedikit-sedikit, tapi ya intinya itu tetap sama gitu ya. Tidak menutup kemungkinan hal ini bisa terjadi di daerah-daerah teman-teman gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin, segitu video dari saya, semoga harus bermanfaat gitu ya, bahwa video ini akan menjadi wawasan, kepada kita semua. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.